Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.8, menganalisis dalil akli, nakli, dan fakta sosial kematian, ciri-ciri husnul khotimah dan su'ul khotimah, serta alam barzah. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dalil akli, nakli, dan fakta sosial kematian. Kedua, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ketiga, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan kehidupan manusia di alam barzah. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian mendapatkan kabar mengenai kematian seseorang yang tiba-tiba? Padahal hari sebelumnya orang tersebut sehat dan sempat berinteraksi dengan kalian. Tak ada tanda apapun orang tersebut akan pergi meninggalkan kalian. Ya, bila pernah, maka seperti itulah kematian. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kematian akan datang. Tapi kematian pasti datang kepada setiap orang. Kemanapun dia lari dan dimanapun dia bersembunyi untuk menghindari kematian, maka apabila kematian sudah saatnya datang, maka tak ada satu orang pun yang dapat menghindarinya. Lantas, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Dan bagaimana kehidupan manusia setelah mengalami kematian tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita amati dan perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama adalah tentang kematian. Kematian merupakan keluarnya ruh dari jasad atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian merupakan salah satu takdir Allah yang sudah ditetapkan kepada manusia. Seluruh manusia pasti akan mengalami kematian, termasuk di dalamnya adalah kita. Bagi kita, kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Namun, hanya sedikit yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti datang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian, hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Anak-anakku sekalian, orang yang lalai menyambut datangnya kematian akan mengalami kematian yang buruk. Tetapi, bagi orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut kematian dengan beramal soleh dan berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya adalah kematian yang baik. Mengenai kriteria kematian itu ada dua macam, yaitu mati dalam keadaan jelek atau su'ul khotimah, dan mati dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Lantas, apa tanda-tanda seseorang meninggal dalam keadaan husnul dan su'ul khotimah? Yang pertama, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah orang yang akhir hayatnya atau mati dengan iman dan Islam. Adapun tanda-tanda seseorang yang meninggal dalam keadaan baik atau husnul khotimah diantaranya mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal, meninggal dunia di jalan Allah, meninggal pada hari Jumat, bagi wanita, meninggal saat melahirkan, kemudian meninggal karena sedang ribat atau menjaga wilayah perbatasan, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh, dan meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Adapun orang yang meninggal dalam keadaan buruk atau su'ul khotimah
adalah orang yang akhir hayatnya atau mati tanpa iman. Ia mati dalam keadaan kufur, musyrik, murtad, fasik, dan lain sebangsanya. Adapun tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan buruk atau su'ul khotimah diantaranya sulit dibimbing mengucapkan zikir atau la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut. Sering melalaikan sholat, suka mengkonsumsi khamar, durhaka kepada orang tua, suka berbuat zalim terhadap orang lain, melakukan dosa besar, keji, dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, dalam Islam kita percaya akan kehidupan setelah mati. Yang dimaksud kehidupan setelah mati dalam Islam bukanlah seperti yang kita jalani di dunia ini, bukan juga reinkarnasi. Namun, yang dimaksud kehidupan setelah mati dalam Islam adalah kehidupan yang akan dijalani dengan kekal abadi di akhirat. Setelah mati, ada banyak tahapan dan perjalanan yang akan kita lalui. Dan tahap-tahap perjalanan manusia setelah mati akan dimulai dari tahapan alam kubur atau alam barzah. Alam kubur atau alam barzah adalah alam transisi antara dunia dan akhirat, sebagai tempat roh orang mati berada, atau alam yang memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat. Lantas, bagaimana kehidupan di alam barzah atau alam kubur? Adapun mengenai gambaran kehidupan di alam barzah atau alam kubur sudah tertulis di Al-Quran, serta dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi. Setelah meninggal, manusia akan mengalami beberapa peristiwa di alam kubur atau alam barzah. Di antaranya, yang pertama, himpitan alam kubur. Setelah mayit dikubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit salah satu sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Padahal kematiannya membuat arsy bergetar. Pintu-pintu langit terbuka serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Imam An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh, ia dihimpit dan dicepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Hadis riwayat An-Nasai. Adapun peristiwa yang terjadi di alam kubur berikutnya adalah gelapnya alam kubur. Kondisi alam kubur adalah gelap gulita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sehubungan dengan kematian seorang sahabat yang biasa menyapu di Masjid Nabawi sebagai berikut. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda yang biasa menyapu di Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkannya sehingga beliau menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, kenapa kalian tidak memberitahukanku? Tunjukkan kuburnya padaku. Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyolati wanita itu lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan sholatku terhadap mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun peristiwa yang terjadi di alam kubur atau alam barzah berikutnya adalah fitnah atau ujian kubur.
Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah atau ujian kubur. Adapun peristiwa di alam kubur berikutnya adalah azab dan nikmat kubur. Orang yang meninggal dalam keadaan baik atau husnul khotimah akan mendapatkan nikmat kubur. Sementara orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau buruk akan mendapatkan siksa kubur. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Jadi, kehidupan di alam barzah atau kondisi kehidupan manusia di alam barzah itu dapat dikatakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok orang yang mendapatkan nikmat dan kebahagiaan dan kelompok orang yang mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Adapun kelompok yang pertama, kelompok orang yang mendapatkan nikmat kubur adalah orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah, dan orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah karunia bagi orang-orang yang soleh. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Inilah siksa bagi orang-orang kafir, durhaka, berdosa, zalim, para tiran, dan semacamnya. Nah, sekian. Syukron kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.